Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini karena kita berada di bulan Ramadan dan tentunya teman-teman pasti akan menghadapi huru-hara bagaimana carut marut dan serunya bisa berkumpul dengan keluarga, khususnya kita yang berada di perantauan kayak saya nih ya, di Bekasi tapi keluarganya lagi di Jawa Timur, ada di Ngawi, ada di Sidoarjo. Kita pasti akan ingin untuk melaksanakan yang namanya mudik lebaran. Dan pada bulan Ramadan lebaran tahun kemarin alhamdulillah punya kesempatan untuk mudik, dan pertama kalinya dalam hidup saya merasakan macet-macetan di jalan berjam-jam dari prediksi, karena memang kondisinya kita pulang H-3 lebaran itu udah macet banget, apalagi tol Cipali ya yang biasanya mungkin perjalanannya cuma 10 jam, 8 jam, itu jadi berbelas jam, 14-15 jam. Dan ada drama juga karena ini mungkin kesiapan dari kita juga yang kurang ya. Sempat di Semarang itu kita mengalami ban bocor, jadi harus menginap di penginapan, harus keluar tol cari penginapan dulu karena posisi sudah di jam 2 malam, 2 pagi. Nah, jadi dalam ini ya, mempersiapkan mudik lebaran apa sih, apalagi bawa anak. Waktu itu Manaf usianya belum genap 2 tahun. Jadi pertama kalinya tuh dia merasakan mudik lebaran dalam hidup dengan suasana yang begitu macet sampai berjam-jam di jalan. Bagaimanakah ceritanya? Jadi aku akhirnya ada beberapa tips yang ingin aku share kepada teman-teman bagaimana mempersiapkan mudik bersama anak biar nggak begitu cranky, nggak begitu rewel. Jadi sebelum mudik pastikan kesehatan kita, ayah, ibu, anak semuanya harus dalam kondisi prima. Tidak hanya itu, jadi stamina yang menurun, bahkan sakit flu aja, batuk, pilek itu bisa mempengaruhi perjalanan. Kemudian ada baiknya jika memang kondisinya kurang sehat tidak memaksakan diri untuk mudik terlebih dahulu. Kemudian ada ini juga persiapan dari bukan hanya kita juga ya, tapi juga misalnya kendaraan yang kita bawa, barang-barang yang kita bawa. Kemudian khususnya buat si kecil apa, karena kita harus bisa memastikan bahwa si kecil itu nyaman dalam perjalanan. Jadi tips mudik yang pertama adalah 1, pastikan teman-teman mempersiapkan barang-barang jauh-jauh hari sebelum mudik. Misalnya besok mau mudik, jangan sekarang disiapkan ya, tapi H-1 minggu atau H-2 minggu sebelum mudik. Kalau mudiknya misalnya H-3 lebaran, paling nggak mulai dari awal lebaran kalau bisa sudah disiapkan. Jadi menyiapkan ini tidak boleh mendadak, apalagi khusus anak-anak yang di bawah 1 tahun. Itu biasanya dia harus MPASI dan lain sebagainya, mulai awal MPASI, kemudian harus bagaimana dia menyusunya. Jadi apa aja, gendongan, slow cooker, apalah itu yang pasti ibu-ibu pasti rempong ya untuk membawanya, jadi tidak boleh ketinggalan. Jadi tips yang pertama adalah membuat daftar bawaan kebutuhan, baik itu untuk ibu ataupun anak. Kalau ayah kan mungkin ya simpel-simpel ya, tapi kalau ibu dan anak ini jangan sampai terlewat, karena biasanya itu menentukan bagaimana kenyamanan pada saat kita berkendara atau berada di jalan. Yang pertama adalah misalnya kebutuhan barang-barangnya, pakaian, kemudian popok, tisu basah, plastik. Itu biasanya plastik itu untuk sampah, misalnya ganti diapers di mobil, kemudian apabila anak muntah dan lain sebagainya, itu sangat diperlukan. Kemudian selimut, kaos kaki, mainan yang mungkin mainan yang sering dimainkan ya, kemudian buku, komik atau majalah anak, dan makanan utama dan juga camilan selama perjalanan. Nggak mungkin kan kalau memang anak kita di bawah 2 tahun belum bisa puasa, kita jangan sampai
anak kita udah dehidrasi dan kelaparan, karena biasanya kondisi macet itu pasti lama di jalan. Kemudian obat-obatan pribadi, dan apabila anak di bawah 1 tahun, jangan lupa mempersiapkan peralatan makan dan masak sendiri. Bawa slow cooker, nggak apa-apa. Biasanya kan di jalan kita bisa berhenti di rest area kan untuk mempersiapkan makanan MPASI anak. Kemudian yang kedua adalah memberikan pengertian kepada anak. Jadi sebelum jauh-jauh hari sebelum kita berangkat mudik, kita pastikan memberikan sounding ke anak bahwa kita akan melakukan perjalanan jauh dari Bekasi ke Sidoarjo, dari Bekasi ke Ngawi dan lain sebagainya. Dan biasanya ini dalam sepanjang perjalanan itu kita bisa ngobrol dengan anak juga, bagaimana seharusnya. Wah, seru ya ternyata, meskipun nggak seru-seru banget kalau udah terjebak macet. Nah, kita bisa memberikan permainan, kita bisa bercerita kepada anak, wah kita nanti ketemu sama nenek dan kakek loh di sana, wah kita nanti bisa bermain sepuasnya nih sama sepupu-sepupu kalau sudah sampai di kampung halaman gitu. Kemudian yang ketiga adalah membawa mainan dan camilan. Pasti anak-anak ini dalam perjalanan mudik itu akan merasakan kebosanan, apalagi dalam kondisi macet. Oleh karena itu kita juga bisa tuh membawa buku yang biasanya sering dibaca oleh anak, jadi asik. Kemudian bawa mainan-mainan favorit, misalnya apa, trompet, misalnya mainan piano yang bisa bunyi-bunyi, kemudian boneka. Bawa aja mainan-mainan yang memang disukai anak. Kemudian bila perlu kita juga mengizinkan anak untuk bermain nonton YouTube atau screen time. Kalau saya dulu emang di mobil kan ada layar buat nonton itu kan, ya sudah Android, jadi bisa screen time di situ, jadi nggak terlalu dekat. Atau pakai gadget juga bisa. Karena apa? Memang bener-bener melelahkan. Jadi jangan sampai kita drop di jalan dan nanti kondisi pada saat sampai kita tidak fit. Dan perlu diketahui, dibatasin bahwa screen time untuk anak harus sesuai idai ya. Ingat, kalau di bawah 2 tahun paling enggak ya setengah jam. Kalau saya dulu gitu. Kalau baru 2 tahun saya kasih 1 jam. Kalau misalnya benar-benar kondisi capek, memang bosen, ya sekiranya kita bisa bernyanyi, tidak terlalu lama pada saat screen time-nya, dan jangan terlalu dekat dengan anak. Kemudian yang keempat adalah kita antisipasi mabuk perjalanan. Kalau anak memang sudah nyaman dengan kendaraan kita, itu ya aman-aman saja. Tapi ada tuh anak-anak karena memang sudah lama di jalan, sudah penat, kita bisa saja tuh mereka mual, muntah, dan merasa tidak enak badan atau bahkan sakit kepala. Maka untuk menghindari mabuk perjalanan itu kita bisa misalnya ajak anak melihat lurus ke depan, kemudian tidak menggerakkan kepala saat perjalanan, kemudian tidak terlalu banyak menggunakan gadget juga, karena kadang kalau menggunakan gadget terlalu lama itu bisa membuat mata itu jadi tidak nyaman ya kan. Kalau memang merasa tidak enak badan, bisa aja langsung menepi ke rest area mana gitu. Apalagi kalau bawaannya kecil itu, terus kita tidak segan-segan untuk bentar-bentar berhenti di rest area. Karena apa? Misalnya mau pipis, mau ganti diapers yang agar lebih nyaman, atau misalnya memang mau makan gitu. Lebih nyaman kalau kita memang dalam kondisi berhenti. Kemudian mengalihkan anak dengan ngobrol atau bernyanyi. Nah, itu biasanya yang kita lakukan biar tidak bosan dan menghindari untuk mabuk. Kemudian yang kelima adalah tipsnya berangkat pada saat jam anak tidur. Apalagi kalau naik mobil ya kan, itu lebih enak kita berangkat malam meskipun dalam kondisi macet. Tapi kalau si anak ini bisa dikondisikan dalam keadaan tidur, lebih enak. Dia lebih tidak membuat cranky kan bagi dia kalau misalnya memang suasananya itu macet dan si anak itu tidak cenderung rewel. Kemudian yang keenam adalah antisipasi adanya hal yang tidak terduga. Misalnya anak-anak tiba rewel, kemudian tiba-tiba tantrum. Gak mungkin tantrum di dalam mobil, kita bakal kewalahan apalagi dalam kondisi macet. Kita tidak segan, pasti yaitu tadi, nggak apa-apa berhenti dikit-dikit, bentar-bentar berhenti di rest area. Yang penting anak nyaman dan kita juga nyaman.
Jadi kita tidak harus terpaku dalam waktu, nah nanti kita harus sampai nih sebelum maghrib nih. Nah yang penting meskipun kita jalannya slow aja, maksudnya yang penting memang nyaman di perjalanan. Yang ketujuh, pokoknya yang paling penting adalah yang ketujuh, utamakan keselamatan. Jadi paling dasar itu tidak boleh dilupakan bahwa keselamatan kita dan keluarga itu adalah hal yang terpenting. Kalau perlu anak-anak itu jangan sampai lengah dari pengawasan kita. Misalnya kita di rest area tuh ya, jangan sampai dia lari-lari sendiri. Jangan, apalagi dalam kondisi lebaran itu rame, dan pastikan anak selalu dalam pengawasan kita. Jadi ada lagi tambahan kalau pakai mobil ya teman-teman. Sebelum berangkat pastikan mengecek kondisi kendaraan. Nah yang kita alami kemarin tahun lalu adalah ban kita bocor di jam 2 dini hari. Akhirnya kita dan si kecil Manaf itu sudah nggak bisa tidur, rewel, nangis, meskipun kita sudah berhenti di rest area dan sempat benerin ban, tapi nggak bisa, jadi harus diganti. Akhirnya mau nggak mau kita juga nggak bisa istirahat, kondisi semuanya capek, kalau jalan juga takut mobilnya kenapa gitu kan. Akhirnya ya udah kita jalan pelan-pelan sampai ke rest area exit tol terdekat, dan kita cari penginapan di sana. Ya lumayan sih, waktu itu kita dapat penginapan dengan kos 500 ribu. Hotel melati gitu mungkin ya waktu itu tapi nyaman banget di daerah Salatiga. Kemudian letakkan tas jinjing, jadi berisi popok, baju ganti, makanan, kemudian mainan yang memang dipakai anak dalam saat perjalanan itu letakkan di tempat yang mudah dijangkau oleh ibu, biar nanti kalau butuh langsung ambil tisu. Itu pokoknya yang penting tertaruh di depan mata, yang gampang diambil. Kalau sekalian butuh misalnya buat main, langsung bisa, kita tidak perlu bongkar-bongkar lagi yang ada di bagasi. Kemudian jika tujuan mudik itu cukup jauh, rencanakan untuk berhenti di beberapa titik untuk memberi ruang bagi anak meregangkan otot, misalnya merangkak atau berlari-lari, hanya sekedar jalan-jalan, duduk gitu. Karena tidak harus di rest area. Kita lihat ya teman-teman, kalau memang kalau kondisi macet dan posisi kendaraan banyak, apalagi pas mudik itu rest area pasti bakal penuh. Oleh karena itu kita bisa kok berhenti di mana aja selama itu diperbolehkan. Misalnya di pinggir jalan, hanya sekedar di rerumputan, membiarkan anak duduk untuk kemudian dengan selonjoran, itu pasti nyaman banget. Karena kalau di dalam mobil terus dalam kondisi duduk, meskipun tidur di mobil aja kadang tidak nyaman ya kan. Kemudian jika mobil kita itu tidak dilengkapi gorden, kita bisa menggantungkan kain, selimut atau gendongan di dekat jendela untuk menghindari matahari bisa kena kita secara langsung, karena ini bikin silau ya kan. Biar tidur atau istirahat saat di dalam mobil nyaman, pastikan kondisi mobil juga nyaman. Kemudian kalau bisa anak-anak itu ada di car seat atau kasur mobil yang membuat lebih nyaman dalam perjalanan. Tapi ada juga anak-anak yang tidak terbiasa dengan car seat. Misalnya dari awal kita nggak pakai car seat, dan justru kalau dipakai car seat itu dia nggak bebas gerak, akhirnya dia malah nggak nyaman. Jadi senyamannya si kecil, nggak harus pakai car seat. Yang penting kita bisa memastikan bahwa si kecil aman, misalnya kita pangku atau kita duduk di sebelah gitu, kalau memang si kecil tidak nyaman menggunakan car seat. Jadi memastikan itu aja teman-teman yang bisa saya share. Jadi nanti kalau ada apa-apa silakan komen di bawah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini untuk biar saya lebih semangat untuk memberikan info-info yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, karena itu adalah kesalahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.